Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri Aziza, NIM 034 dari kelas BKI 3C. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas hadis tematik yang diampu oleh Bapak Sadat. Tugas ini yang pertama adalah kita membacakan hadis, yang kedua adalah kita menyampaikan relevansi hadis dengan teori-teori PKI dan diberikan contoh aktual. Yang hadis yang akan saya bacakan adalah al-mu'minu lil mu'minin kal buyyani yashuddu ba'duhu ba'don. Hadis ini artinya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu sama lain yang saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis ini adalah hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh mukmin lainnya. Saat sakit, kita juga merasakan sakit, dan saat dia bahagia, kita juga ikut bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain, peduli, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah pada orang yang egois dan sombong. Jadi, untuk relevansi dan kaitannya hadis ini dengan bimbingan konseling, menurut saya hadis ini cukup sangat menarik. Kita itu diajarkan sebagai konselor itu untuk merasakan apa yang dirasakan oleh konselinya. Jadi ketika konseli kita merasakan sedih, kita ikut sedih. Ketika konseli kita merasakan senang, kita ikut senang. Jadi kita tidak boleh bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh konseli kita. Contohnya ketika konseli kita bercerita tentang masa kecilnya yang menyenangkan. Dia bercerita, dulu saya waktu kecil itu selalu bermain di tempat ini. Saya ketika di sini saya bermain sangat senang. Terus di saat konseli kita cerita, kita sebagai konselor nih, kita malah nangis. Apa kan nggak sesuai dengan konsep yang diceritakan oleh konseli kita. Intinya kita harus bisa menyesuaikan diri. Dan ketika konselor kita menceritakan, saat kita tuh konseli kita tuh menceritakan, saya sedang bersedih nih, saya mau curhat, hari ini tuh saya itu habis digebukin orang, habis bertengkar sama orang, saya tuh kesel, saya ingin marah. Terus kita malah ketawa-tawa terus bilang, oh kasihan, itu salah kamu sendiri, kan kamu harusnya gak gini. Terus malah kita ceramahin, terus kita bilang, kamu tuh apalagi nambah-nambahin, kamu tuh bodoh, kamu itu kan bikin konseli kita itu gak nyaman saat bercerita dan bikin sakit hati gak sih? Bikin sakit hati, dan itu sangat tidak sesuai dengan norma kemanusiaan juga. Jadi ketika konseli itu bercerita, saya itu hari ini tuh sedih, saya itu capek banget gitu loh merasakan hidup saya, kayak aku udah benci sama orang sekitar kita tuh harus menanggapi, ya udah kamu tuh yang sabar. Itu inti pertama, kita harus menenangkan dan pasang ekspresi itu perlu ya. Ekspresi kita tuh senyum, tapi senyum peduli gitu, senyum peduli, dan kita itu ikut kayak bersih, tapi jangan sampai nangis ya. Jadi untuk saat menangis itu tidak boleh ya, karena saya nggak tahu karena apa, karena kayak katanya ya, kata salah satu dosen saya, kalau ketika konselor kita bersedih dan kita tuh malah nangis, tuh kayak malah bikin kita tuh kayak gagal jadi konselor, dan malah bikin kita itu
tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan, katanya sih gitu. Jadi kalau sedih ya cukup pasang raut muka sedih, kalau senang cukup pasang raut muka senang. Intinya kita harus bisa menyesuaikan keadaan dari klien kita. Saya rasa cukup ya untuk penjelasan dari hadis yang saya bacakan tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan